Untuk teman-teman yang ketika login ke akun SSCSN di sini tidak bisa, kita mendapatkan notifikasi bahwa jenis seleksi P3K Guru sudah ditutup. Sehingga di sini kita tidak bisa melakukan pemilihan formasi baik itu untuk seleksi P3K Kemenak maupun juga seleksi P3K teknis. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu mengenai penyebab jenis seleksi P3K Guru sudah ditutup dan juga apakah ada solusi untuk kita itu bisa mendaftar P3K teknis maupun juga P3K Kemenak. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, pada video sebelumnya di sini kita telah menyajikan yaitu contoh dari teman-teman yang bisa mendaftar P3K teknis maupun Kemenak, dan juga ada sebagian yang nggak bisa melanjutkan pendaftaran dan pemilihan formasi ya. Di sini ada teman-teman yang bertanya di kolom komentar, yaitu apakah solusinya Pak kalau misalkan akun kita tertulis jenis seleksi P3K Guru sudah ditutup. Kemudian ada juga teman yang menanyakan hal yang sama, sejak November nggak bisa buka akunnya. Kemudian ada juga teman yang senasib ya, kira-kira bagaimanakah solusinya. Nah, berikutnya teman-teman, nah di sini kita cermati dulu mulai dari yang pertama, yaitu penyebab tidak bisa memilih formasi untuk P3K teknis maupun juga P3K Kemenak ketika kita sudah membuat akun SSCSN di bkn.go.id. Nah, di sini kita untuk mengetahui penyebab kita nggak bisa memilih formasi untuk P3K teknis dan juga Kemenak. Di sini marilah kita simak kembali ya. Inilah untuk tampilannya. Tampilan ketika kita mau login ini nggak bisa, padahal kita sudah masukkan nick dan juga passwordnya. Maka di sini tertulis yaitu jenis seleksi P3K Guru ini sudah ditutup. Nah, di sini kita cek kembali yaitu yang ada pada portal SSCSN sebelum kita nanti membahas terkait tentang solusinya untuk teman-teman yang di sini mengalami kendala jenis seleksi P3K Guru sudah tutup. Nah, di sini untuk penyebabnya, ketika kita mengakses scasn.bkn.go.id, maka di sini kita diminta untuk ketika sebelum melakukan pembuatan akun ya, melanjutkan pendaftaran, maka setiap pelamar ini wajib mengetahui informasi mengenai seleksi CASN. Berdasarkan dari peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 ini tentang manajemen pegawai pemerintah ya dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2022 yang diselenggarakan, di sini ada 3, yaitu ada P3K Guru, kemudian P3K tenaga kesehatan dan juga P3K teknis. Nah, untuk P3K teknis di sini untuk saat ini dibuka adalah untuk teknis murni dan juga dari Kemenak ya. Nah, ini teman. Jadi di sini kita harus mengetahui dulu bahwa sebelum membuat akun SSCSN kita itu harus menentukan kita itu nanti untuk buat akun itu ingin mendaftar di formasi P3K Guru, kemudian P3K nakes ataukah juga untuk P3K teknis. Nah, selanjutnya di sini pada bagian tahap pembuatan akun, memang di sini kita itu untuk satu akun SSCSN itu adalah satu nick ya. Jadi berdasarkan dari nick dan juga nomor KK, data kependudukan kita di Dukcapil, maka di sini kita satu orang itu adalah memiliki satu akun ya. Jadi semua itu merupakan bagian dari data tunggal teman, sehingga nggak bisa untuk double counting. Sehingga ketika teman-teman di sini sudah membuat akun ingin login nggak bisa. Kalau misalkan kita memaksakan diri untuk membuat akun lagi, maka kita nggak bisa ya, dikarenakan kita itu sudah terbaca nicknya, sudah terdaftar di akun SSCSN. Nah, selanjutnya di sini untuk peraturan berikutnya yaitu terkait tentang jenis seleksi dan juga formasi ya. Nah, pelamar ini hanya dapat melamar satu jenis seleksi ya pada satu jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Sehingga salah satu penyebab ketika kita login ini jenis seleksi P3K Guru sudah ditutup, ini adalah dikarenakan sebelumnya kita sudah mendaftar dan memilih formasi P3K Guru ketika setelah kita membuat akun SSCSN. Sehingga setelah P3K Guru ditutup, maka ketika kita login ingin melanjutkan mendaftar di P3K teknis ataupun juga P3K Kemenak misalkan atau nakes ya, ini kita nggak bisa karena kita sudah terdaftar memilih formasinya satu, yaitu P3K Guru. Nah, berikutnya di sini dari studi kasus yang sebenarnya sudah kita bahas ya sebelumnya, maka di sini dari daftar nama beberapa kawan yang kita cek ya, yaitu ada yang bisa mendaftar P3K teknis dan juga Kemenak, ada juga yang bisa memilih formasi di sana.
Namun ada juga yang ketika login saja ini kita mendapatkan tampilan bahwa untuk pendaftaran ini sudah ditutup ya, sehingga kita nggak bisa login yang seperti ini tampilannya. Nah di sini ini sudah kita bahas ya pada video sebelumnya teman-teman. Di antaranya di sini kesimpulannya itu adalah yang bisa login dan juga memilih formasi untuk P3K teknis dan juga Kemenak. Inilah teman-teman yang membuat akunnya, membuat akun SSCASN itu adalah di tahun 2022. Nah, sudah membuat akun SSCASN di tahun 2022. Kemudian di sini ketika kita dulu mendaftar P3K Guru, kita nggak dapat formasi dikarenakan formasinya ini terbatas. Sehingga di sana belum berhasil resume untuk di tahun 2022 ini. Dikarenakan belum resume, maka bisa mengubah untuk jenis seleksinya itu adalah jenis seleksi P3K teknis, kemudian memilih formasinya itu Kementerian Agama untuk yang Kemenak. Kemudian juga memilih formasi di kementerian-kementerian lain atau instansi lain untuk P3K teknis yang murni. Sedangkan ketika teman-teman ini mendaftar membuat akunnya di tahun 2021, misalkan dari teman-teman di sekolah swasta ya, maka di sini ketika login saat ini tampilannya tidak bisa, kita nggak bisa login. Alasannya di sini seleksi P3K Guru ini sudah ditutup seperti ini. Sehingga di sini dapat kita simpulkan yaitu untuk teman-teman yang sudah membuat akun SSCASN di tahun 2021 dan sudah resume di tahun 2021, artinya di sini nanti kita sudah nggak bisa login lagi ya. Ketika di tahun 2022 kita nggak dapat formasi karena formasi terbatas di Pemda, maka tampilan kita seperti ini, jenis seleksi P3K Guru sudah tutup. Kemudian untuk teman-teman yang bisa login dan memilih formasi P3K teknis maupun juga P3K Kemenak, ini adalah dari teman-teman yang membuat akunnya itu di tahun 2022 ya. Nah, buat akun SSCASN tidak bisa pilih formasi di tahun 2022 kemarin. Nah, seleksi P3K Guru dibuka kemarin, namun kita nggak bisa milih formasi. Kita masih bisa milih formasi untuk teknis dan juga Kemenak. Nah, selanjutnya di sini kita cek kembali. Nah, kalau misalkan di sini seleksi P3K Guru ini sudah ditutup bagi teman-teman, ini kira-kira solusi ketika kita nggak bisa login akun SSCASN tahun 2022, sekaligus solusi kita nggak bisa milih formasi untuk teknis dan juga Kemenak ini apa? Nah, di sini untuk solusi yang pertama, ini kita tidak bisa melakukan apa-apa ya. Jika teman-teman saat ini login ke akun SSCASN, ini jenis seleksi P3K Guru sudah ditutup, maka di sini kita nggak bisa melakukan apa-apa, yaitu kita nggak bisa milih formasi Kemenak ataupun juga formasi teknis lainnya. Nah, solusinya ini kita harus menunggu untuk pembukaan pendaftaran P3K di tahun 2023 nanti. Nah, ketika nanti kita menunggu untuk pembukaan formasi P3K 2023 yang nantinya ini akan dibuka. Selanjutnya di sini nanti ketika sudah dibuka untuk formasi 2023 ini kita memilih formasi P3K Guru untuk di tahun tersebut. Nah, selanjutnya seperti yang telah dipaparkan oleh Kemdikbudristek bahwasanya di sini di tahun 2023 ini sudah final ya. Dari Kemdikbudristek ini sudah menetapkan untuk kebutuhan tahun 2023 ini meliputi kebutuhan guru dan juga tenaga kependidikan yang totalnya cukup fantastis juga, lebih banyak daripada tahun 2022 ini. Yaitu totalnya ada 662.919. Nah, ini adalah diperoleh dari sisa kebutuhan 2022 yang enggak terserap dan juga potensi ini teman-teman. Juga ditambah dengan guru ASN yang diperkirakan pensiun hingga tahun 2024, kemudian juga kebutuhan tendik dan juga berbagai macam instansi yang membutuhkan. Nah, apakah untuk formasi sejumlah 662.000 sekian ini nanti aman atau pasti disetujui oleh Pemda? Tentunya dari pusat ini sudah menentukan arah kebijakan agar supaya untuk formasi ini nanti tetap akan diajukan, sehingga teman-teman yang saat ini nggak bisa login ke akun SSCASN dan nggak bisa beralih hati ke P3K Kemenak maupun teknis, nanti cukup bersabar, kita menanti saja. Dan untuk alokasi formasi yang sekian itu nanti akan dialokasikan, yaitu yang pertama untuk penuntasan teman-teman dari P1 yang tidak mendapatkan formasi di tahun 2022, dikarenakan dari 193.000 sekian untuk P1 ini yang bisa diangkat menunggu penempatan ini adalah 127.000 sekian. Nah, sisanya 65.000 ini untuk P1 ini tinggal menunggu formasi tahun 2023, nanti akan menunggu pengangkatan.
Nah, kalau misalkan di sini alokasi formasi yang 600-an ribu sekian dikurang ini kan nanti sisanya masih banyak ya. Masih banyak untuk teman-teman yang kategorinya bukan P1, termasuk P2, P3 yang mungkin nanti dalam seleksi observasi ini tidak lulus, nanti akan terakomodir di tahun 2023 dengan total formasi yang sekian banyaknya tadi. Termasuk juga teman-teman dari sekolah swasta nanti bisa melakukan pendaftaran di tahun itu. Jadi gak usah khawatir kalau misalkan di tahun ini kita nggak bisa login, nggak bisa informasi Kemenak maupun juga teknis. Nanti kita pantau kabar gembira di tahun 2023. Nah, selanjutnya di sini upaya pemerintah, apakah nanti jenis jumlah formasi itu akan disetujui? Tentunya sudah disediakan ya, yaitu regulasi antisipasi dari pusat agar supaya Pemda itu memberikan formasi sesuai dengan harapan Kemdikbudristek. Yang mana di sini diharapkan tahun 2023 itu formasi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan itu untuk pemenuhan guru ASN. Yang mana di sini telah dihitung untuk kebutuhannya ini adalah 662.919 ini. Kalau misalkan dikurangi untuk penempatan P1 kan ini masih banyak sekali ya teman-teman. Nanti untuk teman-teman kategori P2, P3 maupun juga pelamar umum yang saat ini nggak bisa login atau nggak bisa mendapatkan formasi. Nah, kemudian di sini dari total yang telah diajukan ini telah didorong untuk pusat daerah itu untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% dari kebutuhan yang diajukan. Dan anggaran gaji yang tunjangan melekat itu sudah melekat ya, nanti pada P3K itu telah menjadi bagian dari transfer daerah. Sehingga di sini diberikan kesempatan dari pusat, yaitu jika pemerintah daerah tuh nggak mengajukan formasi sesuai dengan arahan dari Kemdikbud jumlahnya ini, maka sampai batas waktu bulan Maret nanti akan ditackle pusat ya, yaitu maka pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi guru itu. Kemudian diatur dalam Undang-Undang APBN dan juga Peraturan Menteri Keuangan mengatur bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat pada P3K itu nggak bisa digunakan untuk hal lain ya. Untuk DAU gaji P3K ditransfer setelah pemerintah daerah itu melakukan pengangkatan sesuai jumlah P3K yang diangkat. Sesuai dengan skema yang telah dipaparkan oleh Kementerian Keuangan, bahwasanya memang benar, yaitu di sini untuk penganggaran gaji formasi P3K tahun 2023 nanti ini sudah dianggarkan ada 25,74 dalam triliun ya. Ini adalah DAO yang sudah ditentukan untuk penggunaannya, jadi nggak bisa digunakan untuk anggaran lain ya oleh Pemda. Sehingga kalau misalkan Pemda nggak mengajukan formasi sesuai dengan harapan 662.000 sekian ini, maka dana ini nanti tidak akan ditransfer kepada daerah. Jadi solusinya adalah bagi teman-teman yang saat ini ketika login jenis seleksi P3K guru udah ditutup, maka kita tinggal menunggu saja untuk pembukaan pendaftaran dan juga penempatan untuk P3K guru di tahun 2023. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.